Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat seluruh yang ada di seluruh bangsa Indonesia, saya Hendy, Kepala LKPP Republik Indonesia, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di dalam acara Megatex yang akan diadakan di Mangga 2 Square di Hall A tanggal 16 sampai 19 November. Saya mengundang seluruh insan pengadaan, seluruh stakeholder, termasuk masyarakat umum, untuk bisa hadir melihat kecanggihan teknologi, semua proses di dalam pengadaan barang jasa di Republik Indonesia ini. Jangan ketinggalan ya, ayo hadir, ikuti, saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi perusahaan yang terbaik di dunia dengan membawa kesuksesan teknologi dan kemampuan Tahunya nih, semua anggota aplikasi itu dikasih password masuk ke websitenya. Masa depan PT Gel Abrasif Indonesia yang didirikan pada tahun 2001 menjadi contoh bagi industri manufaktur Korea. Harus ada core management. Dengan lebih dari setengah abad teknologi rendah dan dibandingkan dengan perusahaan Gel di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika, kami telah mengembangkan PT Gel Abrasif Indonesia diakui oleh kekuatan-kekuatan global. Alhasil, ia dapat perhatian antusias dari perusahaan-perusahaan Korea sebagai perusahaan raksasa di seluruh dunia. Dengan dukungan positif dan investasi pembangunan di manajemen lanjutan dari kantor pusat di Korea dan upaya keras dari para pekerja mereka di Indonesia, kami telah bertindak sebagai pelopor manajemen global yang sukses. Mempertahankan peringkat teratas mereka di bidang industri grinding Korea, kami telah terus mengembangkan kualitas lebih unggul dan mengedepankan daya saing di pasar global. PT Gel Abrasif Indonesia mulai turun. Kalau nggak perlu banget, dia nggak keluar rumah. Oke, leisure juga flat di sini. Ya, secara overall nasional spendingnya di sana. Tapi saya katakan, bisnis entertainment ini lagi boomnya luar biasa. Orang tetap yang kelas menengah pun cari namanya entertainment, Bapak Ibu. Ya, mereka sudah 2 tahun terpenjara di rumah, dia cari keluar terus. You kenal Ramayana? Tahu Ramayana? Pak Paulus Tumeu, ya, dia punya department store, punya supermarket, itu sudah hampir mati karena kelas menengah di bawah. Jadi dia masuk ke bisnis entertainment, buka park. Dia mau buka 30 sekarang, karena buka 1 lumayan bagus. Gitu ya. Fun World mau buka 70 di depan. Saya nggak mempengaruhi Anda langsung pindah dari bisnis IT ke entertainment ya, bukan. Oke, tapi itu semua sama, pakai mainan komputer di sana ya. Bentar. Oke, supermarket upgrade lah masih oke. Nah, Anda lihat gasol itu bensin harga BBM lah naik masih itu istilahnya. Oke, karena naik turun ikutin pasar di sana. Jadi itu dia, keadaannya masih flat istilahnya, volatile. Cuma saya mengharapkan setiap kuartal 4 itu selalu lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya, kecuali kuartal lebaran. Itu aja. Oke, kuartal 4 mesti lebih bagus somehow. Apalagi kita katanya ada pemilu di sini, ya. Pemilu buat saya 3 pemilu terakhir nggak ada kenaikan khusus di konsumsi yang sehari-hari. Kalau zaman dulu yes, orang kumpul di lapangan bagi-bagi makanan minuman semua ribuan orang. Tapi terakhir debat kan udah di TV, nggak di lapangan. So intinya udah beda di sana. Tapi Trimegah memprediksi uang kampanye itu 140 triliun. Saya nggak tahu itu kemana ngalirnya semua. Oke, masih belum tahu saya, gitu loh. Oke, tapi saya tahu banyak caleg-caleg sekarang sudah mulai aktif keliling-keliling buka WhatsApp group, betul? Ya, show bahwa mereka bagi-bagi macam-macam di sana. Outlook 2024 ada 4 hal yang Anda mesti perhatikan. Pertama adalah kenaikan suku bunga acuan. Ya, kemarin masih ditahan oleh The Fed, tapi kita perhatikan ke depan. Kalau dia naikin bunga, berarti dolar akan tarik ke Amerika. Berarti dolar mahal, betul? Dolar naik, Indonesia melemah lagi di sana. Kedua adalah itu perlambatan ekonomi Cina. Cina lagi melambat. Makanya sekarang lagi meeting sama Amerika lagi, betul? Udah mulai cooling down, mudah-mudahan ke depan. Jangan perang lagi, gitu istilahnya. Ketiga adalah geopolitik. Setelah kemarin Ukraina, sekarang Palestina. Kita nggak tahu ke depan gimana. Oke, mudah-mudahan nggak di Mangga 2 Square, Pak. Oke, ruwet ya. Keempat adalah krisis iklim. Ini panasnya luar biasa, Bapak Ibu, betul? Mudah-mudahan nanti harga pangan nggak naik lagi di sini. Ya, air, bawang, cabai, betul? Kemarin cabai 120.000, lebih mahal daripada chip, betul?
Oke. Cina turun. Efeknya apa ke Indonesia? Penurunan 0,13% GDP growth kita di 2024. Ya, nggak signifikan, tetapi lumayan 0,13 di situ. Ya, baik Bapak Ibu. Kedua adalah harga komoditi unggulan Indonesia, CPO batu bara turun 2023. Ya, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Mungkin masih flat di sini. Makanya bos-bos yang punya batu bara, CPO semua, ya ini belum ngantongin duit di sini ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda lihat parameter ekonomi kita itu membaik. Pertumbuhan ekonomi dunia masih flat total, ya, flat. Kedua adalah yaitu inflasi dunia turun. Tuh, inflasi dunia turun, berarti lebih baik daripada 2023. World policy rate, suku bunga acuan dunia juga turun. Nah, itu juga parameter bagus buat kita di sini. Ya. Indonesia diprediksi 3 tahun ke depan masih 5%. Ya, 5%. Bapak Ibu buat saya 5% tidak bagus. Kurang narik lah, kurang nendang maksud saya gitu loh. Yang bagus itu adalah di atas 6%. Itu baru enak Pak jualannya buat saya. Gitu loh. Kalau 5% biasa, tapi ya orang bilang 5% lumayan Pak. Anda lihat negara lain, betul? You lihatin negara lain di bawah. Tapi kita mesti ambil benchmark namanya Vietnam sama Filipina. Itu di atas 6% terus Pak. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Gitu kan? Ya, oke. Nah, kalau kita benchmark dengan negara lain semua, Anda lihat Indonesia ada di kelompok yang lumayan oke, betul ya? 5% ke atas. Ya, selalu orang Indonesia tuh selalu puji Tuhan terus, betul ya? Oke. Nah, kita lihat indikator yang lainnya, semua kita masih oke lah. Ya, mudah-mudahan nanti pemilu hasilnya baik, lantas 2024 kita bisa kick off ya. Tapi masih makan waktu ya, saya kabinet dan macam-macam sampai akhir tahun 2024 di sana. So intinya, sekali lagi Indonesia buat saya Bapak Ibu ya, ini negara paling cepat Bapak Ibu recover. Karena apa? Hampir 58% kontribusi konsumsi. Selama orang Indonesia makan, belanja seperti itu, ekonomi kita grow Pak. Di masa Covid itu saya lihat paling cepat sekali recovery. Dulu krisis juga demikian. Gak takut kita. Gak kayak negara lain yang ekspor oriented di sana. Kayak Singapura semua lebih berat mereka. Oke, tapi kita konsumsi. Kita lepasin aja kredit card ke istri-istri. Ekonomi kita balik Bapak Ibu. Oke, makanya jangan larang istri belanja. Kalau mau ekonomi bagus, mesti muter. Nah, buat saya terbalik. Nah, ini Pak Hoki yang bisa bantu. Kalau orang mau usaha di Indonesia, jangan disusahin. Sekarang kita usaha apa aja disusahin Bapak Ibu. Buka Alfamart, Indomart aja izinnya puluhan, jadi selatan. Dan seterusnya. Buka restoran semua juga demikian. Nah ini yang kita minta ke pemerintah supaya ekonomi kita berputar lebih cepat lagi di sana. Nah kita lihat di sini, oke? Semasa election, dulu katanya ekonominya naik, ternyata enggak. Ya, so it's not gitu istilahnya. Nggak dari awal. Ini selalu kita harus perhatikan, katanya naik tapi kok nggak kelihatan seperti itu ya. Karena sudah spendingnya berbeda di sana. Nah, Anda lihat di sini dari Mandiri punya juga data seperti itu. Ya, ketika election ternyata banyak proyek-proyek wait and see, betul ya? Betul? Tunggu kejelasan dulu gitu istilahnya. Ya, jadi makanya belum bisa invest duitnya, mau luar maupun dalam negeri di sini. Trimegah tadi yang saya katakan, dia bisa kumpulin data 140 triliun katanya di masa election. Saya nggak ngeliat duitnya dari mana. Ya, mungkin kita bisa selidikin lewat orang Trimegah di sana. Nah, satu hal lagi, yaitu apa? Realisasi daripada government spending. Tadi Pak Hoki ada sebut-sebut di sana. Ternyata tahun ini ketinggalan daripada tahun lalu. Tahun ini baru 55% sampai bulan Agustus. Tahun lalu udah 61%. Jadi mesti ngebut ini spending, kalau nggak spending ya kita nggak dapat oli gitu istilahnya. Ya. Nah, saya lihat di sini ini dari perhitungannya Mandiri ya. Kita di bagian otomotif priority electronics di sana. Ya. Prediksi mereka itu masih kuning. Demand-nya masih lemah. Tapi ini bukan proyek ya, bukan proyek pemerintah, ini konsumsi consumernya di sini elektronik seperti itu. Oke, so masih lemah.
Karena itu dia prediksi daripada konsumsi di sini. Ya. So Bapak Ibu, yang kita perlu lihat nanti ke depan adalah masalah minyak dan ekonomi, itu aja. Oke, kalau minyaknya naik terus, waduh kita inflasi akan terus naik terus tinggi di sana. Saya ambil beberapa data di dunia ICT untuk ASEAN saja supaya Anda dapat gambaran. Ini masih proyeksi ya, statistika di sini. So intinya Indonesia masih diproyeksi bagus karena potensinya luar biasa. Tapi perlu realisasi. Faktor yang gede itu yang abu-abu saya lihat di situ adalah yaitu IT outsourcing bisnis. Itu yang makin lama porsinya makin besar kalau Anda lihat di sana. Oke. Nah, outsourcing grow double digit. Ya, mungkin Anda perlu berpikir, ini mungkin Anda yang lebih jago daripada saya lah dunia di sini. Oke. Grow double digit di sana. Untuk Indonesia sendiri, CAGR-nya itu 8,2% for the next 5 years. Prediksinya mereka di sini. Oke. Oke, so 8% ya di atas growth ekonomi di sana. Nah, apalagi ada beberapa proyek, ya ini di atas kertas loh ya, nggak tahu nanti benerannya. Pertama ada 100 smart city, tadi ada village, smart village tadi Pak Oki katakan. Ada smart IKM, ada Go Digital Vision sampai 2020. Oke, ada Indonesian Broadband Plan. Oke, tapi kita butuh orang yang skillful di IT di sini. Itu yang kekurangan kita short. Sudah dihitung-hitung dengan kebutuhan, dengan manusianya nggak cukup manusia dari sini. Gitu saja. Makanya saya dari dulu suggest nggak bisa Bapak Ibu kita maksain S1, S2 nggak bisa, nggak keburu Bapak Ibu. Kita mesti vokasi yang langsung kerja. Setahun 2 tahun itu langsung kerja di bidangnya. Oke, S1 wasting time, wasting money, betul? Banyak Asia Pasifik salah satunya paling besar. So, ya ini kan prediksi. Tergantung kitanya yang bergeraknya kemana. Mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Oke. Bentar, saya mundur dulu. Nah ini dia. Kalau Anda lihat di sini, salah satu yang besar beberapa komponen dari smart home. Orang semakin gemar sekarang pakai step baru. Oke. Step baru di sini. Jadi mudah-mudahan tetap di 4 tahun ini lebih baik daripada Oke, saya cerita sedikit yaitu second consumer boom. Anda lihat di sini, ketika first consumer boom itu tahun 2000, GDP per kapita kita 459. Ketika 2010-2011 itu 3.600. Jadi kenaikannya lumayan tinggi sekali di sana. Setelah itu flat, masuklah kita ke middle income trap di sana. Tetapi ketika saya dapat kabar bahwa 2030 bisa masuk menjadi 10.000 gara-gara hilirisasi, saya naikkan ke sana, saya tarik garis, waduh, ketemu lagi the second consumer boom di sini Pak. Kalau Anda masih ingat the first consumer boom, apa yang boom? Satu, bisnis kredit card, naiknya 20% setiap tahun. Kedua adalah jualan mobil, jualan motor. Motor 7 juta setahun, mobil 1 juta setahun pada waktu itu. Oke. Budget flights, kapal terbang, ya, Lion Air, Wings, macam-macam lah semua pada itu. Naiknya luar biasa. Budget hotel, betul? Luar biasa. Apalagi di sini, mall, growth-nya luar biasa. Indulgence, edukasi, ya semua naik. Pabrik-pabrik buka di Cikarang dan macam-macam, terbesar di Asia Tenggara mereka buka di sana. Jadi, apakah ini akan terulang? Saya yakin bisa terulang Bapak Ibu. Tetapi dengan demand yang berbeda di sini, kualitas yang berbeda. Ya, karena daya belinya meningkat di sini. Saya proyeksi, saya ambil dari Cina. Cina saat ini 12.000 US dollar per kapita, satu nasional di sana. Apa yang boom? Nomor 1, bisnis kosmetik. Anda akan lihat kosmetik luar biasa. Hari ini Anda lihat Watson, Guardian, Wardah dan macam-macam semua, skincare anak-anak muda semua, boomnya luar biasa. Orang lagi flat, dia boom sendiri di sana. Ya, kosmetik. Kedua adalah high-end healthcare. Orang lebih mau sehat di sini. Bukan berarti Halodoc, betul? Bukan. Halodoc kemarin PHK, Bapak Ibu. Oke. Nah, di bawah saya taruh di sana adalah next level gadget. Gadget-gadget akan diperlukan banyak orang. Tapi yang next level bukan gadget biasa, ya. Kedua adalah advance elektronik itu yang advance lah, kayak tadi smart home lah, whatever ya. Sekarang mobil aja juga nyalainnya dari handphone, betul? Yang kayak begitu-begitu loh. Terakhir adalah IoT, solar power dan macam-macam. Okay. Nah, ini yang saya sebutkan. Pak, segmen konsumen apa yang akan boom? Kalau dulu adalah boom adalah di 2 sampai $6 US dollar per hari spendingnya.
Jadi kalau pemerintah Indonesia, Menq, dia bahas konsumen Indonesia itu cuma dua, low middle class, upper middle class. Kalau saya bagi tiga, low, mid, upper middle class. Yang kemarin boom adalah low middle class, perpindahan dari kelas bawah ke kelas menengah, masih di bawah. Tapi yang akan develop ke depan adalah yang kelas menengah, yang spendingnya adalah 6-12 US dollar per kapita. Daya belinya lebih tinggi Pak, bukan yang kemarin lagi, gitu ya. Masih ingat di sini, tahun 99 yang tadi 2000, kita punya kelas menengah 25%. Berarti 75% orang Indonesia kelas bawah Pak. Miskin Pak ternyata, kalau saya ingat lagi. Memang Pak, kalau kita ke daerah Tangerang, itu flat semua. Betul? Kelihatan sawah. Tapi hari ini yuk ke Tangerang, nggak kelihatan tanah kosong Bapak Ibu. Semua gedung. Itu pertumbuhan luar biasa. Jadi kita 2010 itu 56,5%. Lebih dari setengah orang Indonesia kelas menengah. 2010, sekarang 2023. Kelas menengahnya udah banyak sekali. Tapi menengahnya kebanyakan yang bawah. Ini lagi develop pindah ke atas nanti kalau kita GDP per kapita yaitu 2030. Pak, kelas menengah itu apa? Apa bedanya? Satu kelas menengah suka ngegaya. Oke? Suka ngegaya. Makanya handphonenya gonta-ganti terus, betul? Hah? Apa 17 deh? 17 Pak. Ya, 15 bulan keluar dia udah 17. 17. Nambah pinjol saya Pak. Gaya banget gitu istilahnya. Jadi suka ngegaya, upscale lifestyle, ninggiin gaya hidupnya. Makanya beli motor. Dulu selalu pakai Metro Mini, ya. Dia beli motor karena apa? Mudah sekali kredit, 50.000 per bulan. Sehari atau sebulan ya? Sehari. Oke? Nah, sekarang nanti ke depan Pak, iya sama tetap aja, ningkatin gaya, betul? Kemarin naik motor, ke depan naik mobil. Yang 200 juta nanti ke depan. Ya. Anda lihat, saya punya klien, Alfamart, Indomaret, semua modern retailers, kita di FMCG growth-nya double digit di masa first consumer boom. Dulu supermarket semua itu market share-nya 25%, terakhir 2010-12 itu 45%, naik 20%. Intinya apa? Orang pindah ke arah lebih modern Pak. Ya. Kalau lebih modern apa? Dia buka toko, betul? Dia beli komputer, POS, dan macam-macam semua. Itu boomnya di sana. Pak Joko Susanto yang punya Alfamart, itu dulu saya ingat banget punya namanya Alfa Gudang Rabat, betul? Asetnya 1T. Baru kita sering ketemu, saya kasih insight. Sekarang udah jadi nomor terkaya di Indonesia nomor 9. Tadi pagi ada nomor 1 si Prayogo Pangestu sekarang. Anda bayangkan, cuma jualan minimarket Pak. Orang kaya nomor 9. Karena dia naik kepada gelombang tren yang namanya minimarket. Gitu istilahnya. Jadi kalau Anda ngikutin gelombang tren ini, Anda mesti punya mimpi menjadi top 10 orang terkaya, betul? Ya sebetulnya Pak Handri ketemu lagi 5 tahun orang nomor 8. Amin. Mundur dulu, oke. Apa yang laku di masa consumer boom? Waktu itu adalah affordable premium, barang-barang premium. Jadi salah Pak kalau orang turun ke bawah, oke, carinya yang murah meriah. Salah Pak. Kita tetap mesti arahnya premium karena GDP kita naik terus ke atas. Di masa susah, yes, orang downgrade, tapi dia akan cepat balik lagi ketika ekonomi membalik di sini. Anda lihat di sini. Di masa first consumer boom, steak pada jualan. Johnny steak Anda lihat di sawah besar, ngantri kayak apa? Dulu yang makan steak orang kaya Pak, betul? Gimana Pak jualan ke mass marketnya kalau steak dulu mahal? Gampang Pak. Dulu steak 3 cm, dikecilin aja tipis Pak, 1 cm, betul? Jadi premium tapi affordable. Semua produk, semua service dikecilin. Itu makanya namanya affordable premium. Naik kapal terbang dulu orang kaya, betul? Tapi dibikin mass. Semua orang harus bisa naik karena semua orang udah punya duit lebih bisa naik kapal terbang. Makanya dibikin budget flights, betul? Kalau naik budget flights nggak dapat makan, betul? Kargo bayar lagi. Turun pesawat dijorokin Bapak Ibu. Nggak ada tangga, mana ada. Murah soalnya. Oke? So affordable premium. Ya.
Saya set di FMCG klien saya semua, Wings, semua saya kasih tahu, dia sudah masuk semua kategori. Wings become number 1 FMCG company di Indonesia saat ini. Dulu mainnya cuma di non-food, sekarang sudah masuk ke food. Anda lihat, indulgence, es krim, coklat, kopi, healthy yang kedengarannya sehat udah cukup di Indonesia. Energen, Mayora, Ultra, Green Tea, boom, seperti itu. Ya, nah ini saya lihat. Jadi kita mesti lihat ke siapa nih Pak untuk bisa prediksi the second consumer boom. Paling dekat adalah Cina, Bapak Ibu. Raker tahun depan Aptiknas harus di Shanghai atau Beijing, Bapak Ibu. Bukan di Old Shanghai Peak, Pak. Bukan. Ini harus di Shanghai. Oke? Anda harus hadir di sana, lihat orang Cina ngapain, beli apa, bagaimana caranya semua. 60% datanya kita ambil di sini, kita copy di sini. Oke? Oke, ini saya rekod setiap tahun. GDP per kapita kita setiap tahun. Di retail, setiap negara kena $1.000 per kapita, disitulah retail akan terbang. Ternyata benar. Carrefour masuk, Makro masuk semua, dan boom. GDP 2000, Anda lihat, minimarket boom. Klien saya Alfamart, Indomart dulu bukanya ratusan setiap tahun, tapi sejak tahun itu ribuan Pak setiap tahun. 1.200, 1.400, bahkan sekarang 2.000 setiap tahun. 3.000 US dollar per kapita, duitnya lebih banyak lagi. Belanjanya di mana? Convenience store, 7-Eleven, Anda lihat di sana. 4.000 apa? MIDI. Sekarang 4.000 lebih. MIDI, Bapak lihat ya, saya udah kasih tahu ke Alfamart Indomart develop MIDI. Makanya ada Alfa MIDI. Cuma ini formatnya buat saya nggak ngikutin tren. Alfa MIDI saat ini adalah seperti Alfamart digedein dulu. Tapi Anda masuk ke Indomart Fresh. Indomart Fresh. Ya, tokonya gede-gede saat ini. Nah, itu yang akan boom ke depan di sana. Nah, buat saya, Anda lihat di sini ya. Saya namakan di tahun 80-90 itu adalah supply driven market. Di mana market, you selama bisa supply, itu Anda akan sukses. You supply saja, nggak perlu macam-macam. Tapi kita masuk ke market driven. You mesti belajar marketing, betul? Branding, positioning, targeting, semua seperti itu. Ke depan, saya panggilnya lah imagination driven. Anda mesti fulfill imajinasinya konsumen. Oke? Gojek adalah salah satu hasil dari imagination driven. Itu aja. Bahkan beyond imagination. Di aplikasi Gojek, beyond imajinasi. Anda habis seminar ini capek tinggal pencet apa? Go apa? Go massage, betul? Di rumah pulang berantakan, tinggal pencet go apa? Go clean, betul? Masih ngejomblo weekend ntar malam, pencet go apa? Goyang. Go date, oke? Ini kalau go date mukanya seneng banget ya. Oke? So masih banyak macam-macam semua. Indonesia, Anda lihat nanti ke depannya. Semua orang berimajinasi. Pindah dari kiri ke kanan, jangan salah Pak ya, kanan ke kiri, jangan salah. Kiri ke kanan, dari jelek ke Korea, betul? Anda lihat, ini bisnis luar biasa ke depan. Semua orang kepengen. Ini kenyataan, ini orangnya sama loh Pak ya. Bukan foto loh, AI macam-macam bukan. Orang dioperasi. Semua orang kalau udah kenyang perutnya, udah bisa beli apa-apa, iya, upgrade. Nah, namanya versi 4.0-nya, muka betul dan macam-macam. Dari perut 10 pack kayak saya, pengen 6 pack, misalnya seperti itu. Orang berimajinasi makan di hutan pinus. Anda lihat sekarang. Besok Sabtu ke Sentul coba. Nggak dapat parkir Bapak Ibu, macet semua di sana. Oke? Terakhir di sana pengen punya bisnis, anak muda pengen punya bisnis. Ya pakai crowdfunding sekarang. 5 juta perak aja udah punya saham di Alfamart, Indomart dan macam-macam. Masih banyak lagi Bu, Bapak Ibu peluang. Health, happiness, shopping, eating, sport, nggak ada habisnya Bapak Ibu. Orang spending di masa second consumer boom di sini. Tapi pakai imajinasi. Buka restoran nggak bisa cuma makan enak doang, makanannya enak doang. Tapi mesti dibungkus dengan imajinasi. Anda tahu Michael's Garden di Puri? Ya, itu sehari 1.000. Itu gedung tapi dibuat hutan, betul? Langitnya atap tapi dibuat langit biru. Saya bilang yang punya APL, yang punya kan APL ini kan, pengaduan, SPED. Ya nggak bisa kayak begini Bapak Ibu. Bungkusnya nggak ada ini, betul? Orang cari experience, tapi kalau bungkusnya kayak begini nggak bisa. Kenapa mall masih hidup? Karena mereka bikin packagingnya adalah experience.
Trade center kayak begini, ya nggak ada Bapak Ibu. Kacau balau kalau saya lihat isinya di sini, nggak ada konsep. Nah, lihat kereta api, semua premium sekarang itu bisa tidur. Orang dulu berimajinasi kapan saya bisa tidur enak di kereta, kayak di kapal terbang. Oh, sekarang gampang banget. Ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, betul? Kereta sekarang premium. Tapi saya kapok naik kereta yang judulnya premium. Isinya ibu-ibu arisan Bapak Ibu, ributnya berisiknya minta ampun. Kapok saya nggak pernah mau masuk lagi sana. Oke? Wave 1, wave 2, wave 4 semua perubahan terjadi. Sekarang kita masuk ke wave 5. Apa maksudnya wave 5? Tabrakan antara demografi yang namanya growing purchase power, populasi muda, urbanization, orang-orang urban modern, retail network, oke, Mr. DIY udah mungkin 500 saat ini. Waktu saya ketemu cuma 150. Oke, namanya tadi es krim apa namanya Mixway. Juga demikian. Udah di atas 1000. Bentar lagi mau buka kopi lagi dari Cina datang. Tiap tahun mau bikin 1000 Pak, minta tolong. Tiap tahun buka 1000. Ya. Dan digital. Ini tabrakan dengan new demand, premium quality, bukan affordable premium lagi tapi premium quality. Kedua adalah ultra experience, bukan experience saja. Ultra experience, upgrade, personalized. Itu perlu IT Bapak Ibu. Ya, untuk personalized service. More, nggak bisa cuma 100 dikasih 100, dia maunya dapatnya 101, 102, more. Ketiga, now. Orang muda saat ini kalau belanja maunya sekarang Pak di delivery. Nggak bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi nanti delivery, nggak bisa. Me, personalized. Terakhir adalah easy, gampang. Makanya kalau jualan IT semua di sini mesti pakai bahasa consumer, gampang, bisa dimengerti, bisa dijual. Oke, jangan terlalu muter-muter. Tadi saya jadi keingetan, saya dulu pernah kerja di Multipolar 2 tahun, jadi produk marketing di sana, jualan juga. Saya coba selalu cari cara gimana jualan pakai bahasanya konsumen, bukan jualan dari bahasanya si produsen, gitu loh. Oke? Nah, Anda lihat, yang mesti Anda riset ke depan adalah yaitu market kita segmentasinya semakin banyak Pak. Market kita high resolution. You kalau beli TV saat ini pasti 65-70 inch. Kenapa? Resolusinya tinggi sekali. Karena Anda bisa zoom. Indonesia juga demikian. Dulu Indonesia kita bagi cuma paling 45 segmen consumer saja. Bapak Ibu nggak bisa. The second consumer boom itu Anda bisa dapat 15-an sub consumer market. Jadi Anda mesti fokus market mana yang Anda mesti targetin di sana. Oke? Saya kasih contoh. Indomart dulu bagi tipe tokonya, klasternya itu ada cuma 6. Hari ini 12. 12 tipe Indomart. Indomart yang di depan jalan sana beda Pak isinya sama yang di dalam gedung sini. Beda sama yang ada di apartemen belakang. That's how they do it basically. Untuk bisa benar-benar serving the customer di sana. Jadi kalau Anda masih melihat bahwa konsumen Indonesia ada Pak 5 mah, wah saya nggak percaya Anda bisa sukses cuma 5. Karena you mesti go deep melayani mereka di sana. Oke? Ada 7 konsumsi yang akan besar di second consumer boom, 4 relate ke ICT di sini. Better home. Sorry lah, better home oke, bisa dekorasi bagus, isi bagus, tapi harus ditambah ke depan apa? Smart home. Sudah pasti Pak. Kordeng tinggal ngomong, buka kordeng, buka sendiri. Sekarang rumah sakit semua udah begitu semua Bapak Ibu. Nyalain TV, karena orang sakit nggak bisa berdiri, tinggal ngomong. TV nyala, kordeng tutup, ya, suster datang, nah seperti itu. Oke. Kedua adalah apa nih? Mobility and connectivity. Harus connected mana-mana semua, pakai gadget connected, pakai handphone connected, pakai mobil connected, semua connected. Having more fun, tetap semuanya fun, nggak bisa terlalu serius Pak. Ya, orang senangnya fun soalnya di sana. Terakhir adalah well-being atau educated, jadi sektor education juga tinggi di sana. Okay? Bapak Ibu di masa COVID dibilang orang milenial nggak suka beli mobil Pak, enakan naik Grab katanya mereka. Nggak suka beli rumah katanya, nggak suka beli baju katanya, thrifting. Bapak Ibu itu report yang namanya, nggak ada orang Temasek Google Pay di sini kan? Itu saya buang ke sampah Bapak Ibu. Bohong semua saya bilang. Pernah baca Temasek Google Pay yang dibilang bahwa e-commerce Indonesia akan begini, online ride akan begini, semua berlipat kali. Pernah baca? Pasti Anda pernah baca, nggak mungkin nggak. Dipakai chart-chartnya sama orang IT semua untuk attract investor. Nggak ada yang benar semua Bapak Ibu, saya cek.
Anda lihat ini, survei kita, surveinya Perdana. Gen Z ini lebih muda lagi, sukanya makan luar, tuh, bukan delivery food, bukan Pak, makan luar. Oke, sukanya makan luar. Karena apa? Socialize. 80% suka makan luar. Karena apa? Gaul. Kedua adalah sisanya makan di rumah, tapi bukan home delivery, home cook. Kenapa? Mahal. Home delivery mahal, betul? Ya, makin lama makin mahal. Kedua, Gen Z itu prefer shop food and non-food offline karena mereka memberikan experience. Siapa yang bilang online? Gitu istilahnya. Oke? Apalagi sini. Gen Z prefer taste 80%. Jadi sekali lagi makanya tadi saya bilang, kalau Anda punya restoran sehat, bukan berarti jangan terlalu sehat, betul? Oke? Nggak enak rasanya kalau terlalu sehat, kurang rasa. Tetap mesti pakai MSG, betul? Supaya enak. Oke? Nah, dia mau Gen Z masih prefer punya rumah, punya mobil. Tetap jualan mobil, jualan rumah Bapak Ibu. Tetap pakai fashion. Coba saya tanya hari ini, underwear Anda ada yang merek Uniqlo nggak? Atau masih pakai Rider atau Hinks? Hah? Jadinya mereknya Swan Pak ya, mereknya Swan. Pak, kalau Gen Z itu Uniqlo Pak, udah nggak Swan Pak, 777 bukan kali Pak. Oke? Nah. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu ya. Online, e-commerce, share grocery, yang namanya grocery itu adalah minuman, makanan sehari-hari yang ada di minimarket, supermarket. Itu share-nya 1%, nggak gede. Jadi buat saya Bapak Ibu, kalau ada yang kepikiran, Pak saya mau online ini, nggak telepon rasanya. You forget it Pak. You are wasting your time. Nggak pamit gua, kurang ajar baru. Nggak akan laku Pak. Itu teman saya udah pada bikin Pak. Teman saya Mei Kanjaya, CEO-nya Range Market, CEO-nya di kelas atas loh ya. Setelah Covid tutup Pak. Jadi cuma berapa bulan kan dia buka online e-commerce-nya di sana. Happy Fresh, udah mati Pak sekarang. Dan seterusnya. Share cuma 1%. Makanya saya bilang jangan digede-gedein. Gitu ya. Ketika Covid, ya pasti nggak boleh keluar rumah. Share-nya naik jadi sampai 5%. Tapi sekarang turun lagi Pak. Share-nya online di Alfamart itu turun lagi sekarang. Karena orang lebih senang ke toko, betul? Kedua adalah, yang gede apa kalau Anda mau buka e-commerce? Yaitu lifestyle. Anda jualan baju, jualan sepatu, masih mending, dapat 4% Pak. Itu boleh. Kosmetik boleh, tapi ya begitu ya. Ya. Ketika krisis, 10% bisa naik. Tapi sekarang udah mulai turun lagi juga. Paling gede di Indonesia adalah jualan elektronik. Paling gede Pak. Elektronik sebenarnya bisa 15%, masa Covid 25%. Ya. Nasional ya, saya nggak lihat pemain. Kalau pemain bisa aja tinggi, tapi nasional di sini. Bapak Ibu mesti lihat data. Di dunia e-commerce itu besarnya adalah B2B. Oke Pak ya, B2B itu besarnya 80-90%. Hanya 2 negara. Satu negara yang B2C-nya gede, yaitu apa? Cina Pak. Cina itu jalan, B2C-nya jalan Pak. You buka gudang, you buka pabrik, semua jualan ke konsumen langsung jalan. Indonesia enggak, B2B. Dan C2C, lapak Pak. Konsumen beli, dia jual lagi. Orang Indonesia otaknya adalah otak maklar Pak. Ketika ada margin, dia jual lagi itu barang semua, betul? Maklar semua. Nah, saya katakan ke Pak Menteri, Pak, kalau ciri khasnya begini 80-90% adalah C2C B2B, yang akan mati duluan siapa? Grosir. Betul? Grosir kan B2B, bukan mall Pak. Mall saya masih hidup luar biasa Pak. Itu teman-teman saya punya mall, Pakuan, Senayan City, CP. Gila, luar biasa Pak masih. Karena itu B2C. Yang mati duluan adalah B2B nih, C2C di sini. Anda lihat, siapa grosir yang mati duluan di 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir? Elektronik, betul? Mangga 2, Proximas, betul?
mati duluan. Diserang e-commerce. Karena e-commerce tidak ada peraturan. Sikat terus, banting harga terus. Semua pedagang komputer mati semua Bapak Ibu. Ketika sudah hancur lebur, hangus, JDID keluar, betul? Karena paling jago JDID jual elektronik. Sekarang keluar. Di dunia tuh cuma ada 3 pemain besar e-commerce. Amazon, Alibaba, JDID. Kalau JDID masuk Indonesia, terus akhirnya dia keluar, apa pesannya? Apa pesannya? Market ini nggak ready, betul? Market ini maklar semua Pak ternyata. Saya kasih diskon, itu semua 99% yang beli maklar semua, pedagang semua, betul? Dimakan dia orang semua, bukan consumer end user. Anak muda bikin e-commerce, dia pikir kasih diskon. Setelah kasih diskon bertahun-tahun, pasti dia pakai terus. Aduh, dia nggak kenal konsumen Indonesia, betul? Kita di retail kenal banget Pak. Kasih diskon sini, dia ke sini. Besok diskon di sini, pindah ke sini Pak langsung. Betul nggak? Saya kasih tahu ke Pak Menteri, Pak, sekarang diributin Tanah Abang, betul? Itu yang nomor 2, bener nggak? Oke? Kalau Tanah Abang kemarin nggak di stop, jatuh ketiga Pak. Apa? Kosmetik Pak. You lihatin pasar baru, rontok. Itu yang namanya live streaming, jualannya adalah skincare, betul? Barang 100.000, 70.000 dijual 20.000, 35.000. Mana ada kagak laku Pak, betul? Barang 100.000 dijual 50.000, ya pasti laku Pak. Bisnis model e-commerce Indonesia nggak jalan buat saya. Harus lebih keras lagi. Kenapa hire orang lulusan Berkeley, MIT, macam-macam seperti itu? Kalau mainnya seperti itu, saya bilang, hire aja Pak lulusan SD negeri 2 sebelah rumah saya, betul? You beli 100, you jual 50, pasti habis besok, betul? Hire Berkeley itu kalau you beli 100, jualnya 200, lakunya habis. Nah itu hire Berkeley, betul? Gampang banget seperti itu. Makanya semua pada tutup, kenapa? Bayarnya orang kemahalan dan nggak kepake semua ilmunya dia. Oke? Anda lihat sih, you mau ngomong apa semua? Tani Hub, apalagi? Jadi quick commerce, apalagi quick commerce? Quick commerce itu konsepnya apa? Beli, delivery cepat. Loh, Bapak Ibu, kalau you mengenal consumer behavior, saya pelajarin 20 tahun. Orang Indonesia kalau mau belanja, lebih lama lebih bagus. Nggak mau cepat-cepat. Coba belanja sama istri Anda cepetin. Kalau nggak Anda ditutup pintu besok di rumah. Nggak boleh masuk. Bener. Betul? Maunya lebih lama dia. Ada segmen orang yang mau cepat delivery, ada cuma kecil Bapak Ibu. Dia enjoy. Anda tahu nggak bahwa di kampung-kampung Jakarta itu kalau beli Indomie keluar pagi ngambil 1-2 biji Bapak Ibu, pulang siang ke sono lagi ngambil lagi 2, sehari bisa 3 kali ke Alfamart Indomaret ngambil Indomie. Saking kagak ada kerjaan di rumah, kekecilan juga bosan gitu loh. Jadi shopping is big thing di Indonesia. Anda mesti develop shopping. Kenapa ini apa namanya mall ini sepi? Karena nggak ada experience. Oke? Grab kitchen, cloud kitchen. Ada yang bilang the future is cloud kitchen. Saya bilang mana ada Bapak Ibu, kita mau makan luar kok, bukan mau makan dalam. Gitu istilahnya, ya. Oke. Anda lihat di sini, semua sekarang Grab, Gojek, pusing semua sekarang. Nah, Anda lihat, Watsons buka toko terus Pak. Oke. Toko fisik, kosmetik buka toko terus. Karena dikejar. Anda lihat toko kosmetik ke depan, boomnya luar biasa. Yang Cina lagi mau masuk di sini. Oke. Anda lihat, ini data yang dibenci e-commerce keluar dari Bank Indonesia, BPS, bahwa selama COVID minus penjualan di online. Online itu, tadi kan Anda lihat, online itu lakunya adalah di lifestyle elektronik. Di masa COVID, siapa Pak yang mau beli bangku, baju di masa COVID? Semua orang bertahan hidup, betul? Duit income aja nggak ada, jatuh. Tapi kok bisa message-nya di masa online, digitalisasi itu booming? Nggak benar buat saya, ya. Jadi teman-teman saya tuh banyak salah di sana. Itu dia, karena nggak tell the truth. Anda lihat sampai tahun terakhir ini masih minus loh.
Siapa yang bilang namanya e-commerce itu kenceng sekali ke depan? Minus Pak, lihat tuh. Itu data BI Bank Indonesia. Oke? Jadi hati-hati, e-commerce itu harus untung. Oke? E-commerce yang sekarang nggak untung Pak. Harus untung. Tapi sekarang ini modelnya apa? B2B. Anda selama jualan di grosir sini pakai e-commerce B2B masih bisa hidup. Tapi begitu ngomong B2C jangan harap Pak. Oke? Anda lihat di sini kelihatannya growth di dunia e-commerce kontribusinya sudah mentok. Susah banget naik lagi ke atas di dunia. Ya, jadi hati-hati. Jadi sekarang harus combine antara online sama offline. Oke, menjadi seamless shopping di sana. So, ini pelajaran besar. Kenapa orang abandon e-commerce? Nomor satu paling besar adalah extra cost atau shipping taxes, fees dan macam-macam. Indonesia ini masih free, betul? Delivery free, makanya beli, betul ya? 11.11 kemarin kan delivery free, baru orang belanja. Begitu delivery nggak free, orang nggak belanja Pak Nahar. Jadi challenge-nya besar sekali di sini. Kedua Pak, PPN, e-commerce Indonesia masih belum kena PPN. Begitu kena PPN lagi 11, mati lagi dia. Jadi challenge-nya masih besar. Putar otak lebih dalam lagi. Jangan cuma diskon-diskon doang, bakar-bakar duit, nggak bisa Pak. Sayang banget, sebenarnya e-commerce ini tools yang sangat bagus untuk jualan gitu. Tapi semua ya tools bagus itu tergantung manusia di belakangnya, betul ya? Ya, pisau, pentol itu bagus. Tapi tergantung orang yang megangnya, bisa jadi senjata yang nggak bagus seperti itu. Terakhir adalah live streaming, lagi boom banget. Sama, ini bagus sekali Pak. Launching brand kencang sekali. Saya dipanggil sama bos yang jualannya breaking record. Kemarin Richard Lee jualan kosmetik 41M, dia jual 45M. Saya dipanggil. Saya cuma nanya, cuan nggak? Waduh, mepet banget Pak. Ya iyalah, kagak cuan. Jual rugi semua. Berapa? 3 bulan. Ke depan mau gimana? Nggak tahu dia mau gimana. Nggak akan bisa Pak jualan banding-banding harga terus, betul? You mesti offline, nggak bisa online saja. Online itu cuma launching produk saja. Brandnya terkenal cepat sekali, oke. Tapi setelah itu mesti offline. Tetapi sekali lagi, dipakai sama orang yang salah lagi, nggak bener. Anda lihat di sini, jualannya minyak goreng dijual 3.000, ya marahlah Pak semua. Bapak kalau punya warung atau toko minimarket besok jualan minyak 3.000, saya jamin Pak dibakar besok Pak. Itu saya jamin Pak, pasti dibakar. Mumpung minyak gorengnya murah juga Pak 3.000. Sekalian siramnya sekalian bakar Pak. Orang klien saya Alfamart Indomaret aja nggak 3.000 aja mau ditutup dibakar. Gimana jualan 3.000? Nah, disinilah sembarangannya Pak, yang namanya predatory price. Jualan telur aja dulu kita dibatasin harganya, sekarang dilepas, tapi nggak berani teman-teman kita turunin lagi. Kenapa? Udah pasti tuh telur dibakar juga sekalian. Oke? Jadi Indonesia e-commerce, waduh, belum equal playing field, belum equal before tax, belum. Challenge-nya masih besar. Ya, jadi putar otak lebih cepat, lebih dalam lagi ke depan. Nah ini dia, buat saya teman-teman pakai TikTok semua tahu sekarang rugi semua Pak. Besar sekali biaya main di e-commerce itu besar sekali. Mereka komplain, buka official website, trafficnya rendah, masuk ke marketplace, biaya advertisingnya mahal sekali. Jadi cuma marketing saja, branding saja. Tapi cuannya dari mana? Offline. Cuan offline Pak. Kita dagang bukan mau cuma gedein brand, betul? Harus cuan. Itu aja. Jadi strateginya gitu. Kalau you masuk TikTok, you mesti cari jalan, play your game. Jangan ikutin mereka. Mereka terlalu maksa, betul? Temen saya perusahaan farmasi besar dipaksa. You ikut dong, saya kasih diskon tambahan. Dia bilang nggak mau. Saya jualan tidak mau banting harga, betul? Kasihan distributor saya, betul loh? Nggak mau. Besok saya tutup loh, tutup aja. Ditutup beneran. 2 minggu kemudian telepon dari Singapura, tolong dibuka lagi dong. Itu yang saya bilang kekuatan brand kita. Kalau you punya kekuatan brand, you tolak. Jangan main their games, tapi you play your games supaya Anda bisa sustain. Ya, oke Bapak Ibu, itu cat saya terakhir. So istilahnya memang, cuaca panas, betul ya. Iklim ekonomi masih up and down. Ya, tetapi kalau Anda adalah salah satu pemain di pasar, Anda masih bisa grow kencang. Dengan cara apa? Dapetin market share orang lain. Caranya apa? Inovasi. Teman saya FMCG jual namanya snack minuman. Tahun depan 2024 dia pasang target sales growth-nya berapa?
15 sampai 30% dengan market yang cuma tumbuh 5%. Caranya gimana? Launching produk inovatif yang baru ke depan. Itu dia Pak. So istilahnya Anda mesti inovatif, mesti cari akal ya untuk dapetin market share dan grow besar. Meskipun total marketnya growth-nya konvensional cuma 5% saja seperti itu. Oke, semangat Pak. Ya, oke, itu dari saya. Kelas bawah perang harga, nah ini premium mass. Nah, Mayora juga demikian. Mulai jualan deterjen liquid, betul? Tahu deterjen liquid Mayora? Mayora kan pabrik kopi, pabrik snack, toto masuk deterjen. Nah, jadi pasti ada peluang. Selama ada pegang data, pasti kelihatan peluang. Makanya tadi saya suggest, kalau you buka riset tadi yang namanya consumer segmentation tadi, hyper segmentation, makin terbuka Pak. Karena apa? Bapak mulai zoom di Sumatera sukanya apa orang sana. Jadi beberapa klien saya yang retail yang gede-gede lah ya, yang Anda tahu yang merah-merah itu semua, yang gede, tokonya gede-gede. Kebingungan selama COVID dia laku, tapi setelah post COVID turun. Karena apa? Orang udah nggak di rumah, betul? Udah nggak bikin akuarium. Hutan di rumah udah layu semua, betul? Ikan di rumah kemarin udah pernah mati semua Pak. Pet di rumah kemarin banyak, sudah dibuang di pantai Indah Kapuk, betul? Udah pada keluar rumah semua. Yang disalahin apa? Milenial. Dia riset katanya Pak. Ini bikin toko saya, kita nggak ngerti gadget. Bapak Ibu, milenial Jakarta sama nggak dengan milenial di Malang? Saya tanya. Beda jauh Bapak Ibu, daya beli jauh, daya beli daya imajinasinya berbeda. Nggak bisa Bapak Ibu ngomong milenial tuh nggak bisa. You mesti pecah-pecah lagi milenial apa, milenial A, B, C semua seperti itu. Makanya saya bilang, you akan dapat 15 karena faktor matriksnya tuh lebih banyak sekarang, gitu istilahnya. Kalau you sudah punya data seperti itu, gampang baratnya Bapak Ibu. Kelas A, B, C, D, 3 grup ini saya fokus ke brand tadi misalnya Epson. Oke? Orang lain bilang ini jelek, masa bodoh, ini bukan mahal, ini bukan market saya, betul? Saya tetap fokus di sini. Cara komunikasinya apa? Apa pakai TikTok, apa pakai Instagram, atau pakai Facebook? Beda di sana. Ambil grup lain di sini, ini bukan Epson, di bawahnya Epson apa di sana? Fokus di sini. Orang lain bilang tetap mahal, masa bodoh, itu bukan target market saya. Gitu Ustaz. Jadi banyak sekali segmen pasar. How to grow the market is create new segment Pak. Bapak sadar nggak? Ini pie, ya kan? Kalau mau gedein pie-nya, create new segment, betul? Betul nggak? Ya. Dulu namanya minum susu itu mentok-mentok apa? Indomie, Denko, betul? Betul? Tapi duit semakin banyak, orang daya beli makin meningkat, muncullah namanya Nutrisia, betul? Ebet, betul? Pediasure, itu satu kali mahal banget Pak zaman dulu, 100.000, tapi lakunya luar biasa. Itu create new segment, gitu istilahnya. Dulunya nggak ada segmen kecil, tapi di-create sama digedein sekali di sana. Itulah how to big market. Jangan perang harga terus Pak. You have to look at the new segment. Gedein mereka di sana. Garaplah di sana, jadi raja di sana. Gitu loh Pak. Jadi buat saya, nasihat saya buat para pemain-pemain ya, kemarin saya baru presentasi juga ke salah satu pemain yang 2T. Cuma jualan permen doang Pak, 2T Pak, permen doang 2T. Buat saya, dia pengen jadi 10T. Saya bilang, you masuk segmen baru, ya, tapi create new segmen lagi di sana, gedein pasar. Tapi syarat saya satu, you punya orang mesti rajin ke lapangan, oke? Kontak langsung dengan konsumen, dengerin konsumen maunya apa, pelanggan semua di sana. Punya relationship dengan trade Anda, distributor dan macam-macam. Jangan kebanyakan baca report, kebanyakan di kantor AC-nya dingin. Kalau cari orang, cari yang kulitnya rada coklat sedikit, oke? Berarti sering ke lapangan. Kedua, dicium sedikit, baunya nggak boleh, namanya Hugo Boss, betul? Baunya mesti keringet Pak. Kalau Hugo Boss masukin ke komputer room Pak, 0 derajat, betul? Itu. Untuk jadi raja Indonesia, mesti ke lapangan Pak. Ini jungle, Indonesia itu hutan belantara. Luar negeri, mati semua. You liatin Unilever, L'Oreal, siapa lagi? Nestle, you liatin. Kecelek semua Pak. Masuk ke e-commerce, masuk ke digital marketing. Nggak dapat hasil. Kenapa?
Dia baca report-report itu semua. Tapi you liatin Mayora, Indofood, siapa lagi? Itu pabrik permen tadi. Wings, liatin, Anda lihat. Jagonya luar biasa. Ke toko tradisional, ke pasar tradisional, betul? They become number one. They know exactly what Indonesia knows. Gitu loh Pak. Oke? Jangan terlalu baca-baca report yang dari Singapura, dari Korea. Itu buat negara mereka Pak. Ini Indonesia. Anda jauh lebih pintar, lebih knowledgeable daripada mereka di sana. Itu. Makanya saya bilang, CEO di Indonesia harus orang Indonesia. Oke? CEO di Indonesia harus orang Indonesia. Gak bisa orang lain. You liatin deh, CEO yang dari luar negeri, collect semua. Tidak ngerti pasar Pak. Ini pasar makin complicated, bukan yang tambah simple. Dari 6 ke 12 double segmentasi, lebih complicated. Itu aja dari saya. Baik, sudah cukup. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Oke, kakak. Mati Pak. Cek. Oke. Berdiri apa? Boleh kalau Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Yongki. Menarik banget tadi penjelasannya. Saya ada pertanyaan. Tadi kan Pak Yongki sempat mention jualan di tahun 2024 itu jualannya imajinasi ya Pak? How produk Anda bisa fulfill imajinasinya konsumen? Iya betul. Nah tapi kan yang di penjelasan tadi saya melihat banyak pemaparan yang lebih cenderung menjelaskan lebih ke B2C nih. Gimana sih Pak kalau kita bisa fulfilling imajinasi dari consumer tapi fokusnya itu B2B gitu. Jualan imajinasi apa yang bisa nge-attract B2B gitu, pasar B2B itu aja sih Pak. Makasih. Ya, ini rada beda B2B kan. Consumer kan lebih demanding. B2B simple, cuan, betul? Ya kan? Customer namanya, bukan consumer. Kalau B2B kan customer, betul ya? Dia carinya cuan. Ya intinya begini aja. Kita mesti dengerin customer kita maunya apa, imajinasi mereka apa. Kalau kita punya produk tadi nawarinya cepat, betul? Betul? Harus cepat, ada produk baru. Oke, harga. Terus udah siap. Saya kasih contohnya ya. Oke. Ada Mayora, betul? Mayora tuh main lapangan luar biasa hebat, Pak. Dia kuasain lapangan. Ada Mayora ada airnya apa namanya? Le Mineral, betul ya? Danon mereknya apa? Aqua, oke? Agen ya, berarti B2B ya. Agen bilang ke saya, karena saya turun ke lapangan, saya interview mereka. Bapak, saya jualan Aqua, itu saya kerja keras buat Aqua, Pak. Le Mineral kerja buat saya Pak. Dia create events di sekeliling saya. Barang Le Mineral masuk keluar Pak. Masuk keluar. Oke. Kardusnya Le Mineral saya dikasih tahu, gesek-gesek, open, dapat hadiah. Oh hadiahnya lumayan Pak. Gitu saya. Jadi itu kan imajinasi, betul? Imajinasinya agen apa? Jadi bos, cuan banyak, betul lah. Kerjanya less. Gitu. Jadi buat saya imajinasi mereka sebenarnya nggak susah-susah. Produknya jalan, proses bisnis kencang. Saya tanya, kok bisa begitu Pak? Direkturnya milenial, direktur salesnya milenial, Le Mineral itu selalu ke lapangan bagi nomor handphone. Ada apa-apa telepon saya, ke pedagang. Mana ada Pak leader sales kayak begitu, betul? Hah? Ada nggak di sini sales director turun ke lapangan bagi-bagi nomor handphone? Nggak ada. Oh ada, oke. iPhone 15 dibagi-bagi. Sekalian handphonenya, nggak cuma nomornya doang. Oke. So intinya adalah itulah bisnis. Saya punya imajinasi kenalan sama bosnya Le Mineral. Saya butuh 50 dus besok. Kan Anda lihat tadi imajinasi apa? Besok, ya kan? Dikasih 15. Saya tanya lagi, gimana cara kerjanya? Pak, saya butuh truk besok Sabtu, nggak ada truknya mereka punya. Itu bosnya hire truk dari luar, dia sewa, dia deliver saya punya kebutuhan.
Itu kan fulfill imajinasi, betul? Aqua bisa? Gak bisa, kaku. Mesti nunggu hari Senin. Itu loh. Ya. Jadi gampang, tanya aja imajinasi customer Anda apa. Kamu berimajinasi apa? Nah, catatin itu semua. Gak susah, gitu istilahnya. Ada lagi farmasi. Saya selalu survei. Sebelum saya bicara di farmasi besar Indonesia nomor 1 Indonesia, ya di Presdi, direkturnya semua boardnya ada. Saya interview dulu apotek. Saya tanya, Pak, perusahaan farmasi Indonesia 3 topnya yang paling hebat siapa Pak? Menurut Bapak? 1, 2, 3 loh. Kok si A nggak ada Pak? Si A siapa Pak? Itu si A. Oh, itu mungkin nomor 5 loh. Kenapa? Arogan. Langsung saya kasih tahu di acara itu, Bu, ke preskopnya, Bu, you punya company, ini punyanya dia loh, Bu, you punya company dibilangnya arogan. Besoknya langsung presidirnya, distributornya langsung turun ke lapangan. Minggu depan saya diundang ketemu dengan keponakannya lagi, 2 saudaranya yang punyanya lagi di Pasir Place. Saya cuma mau dengerin kenapa company saya dibilang arogan. Saya senang banget tuh seperti itu. Itu aja. Ya. Jadi imajinasinya apotek apa? Punya rekanan yang bagus, Pak. Prinsipal yang bagus, menjelaskan produk. Kalau diminta cepet dapat. Apalagi semua ada imajinasi. Gak susah. Tidak sepelik consumer. Customer very simple. Consumer lebih complicated. Gitu sekali. Itu maksud saya. Mudah-mudahan lebih jelas. Ya kan? Lebih jelas. Biasa